Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 bacaan yang wajib atau yang harus kita baca saat kita sholat, ya, agar sholat kita sah. Ya, kelima bacaan ini harus kita baca baik ketika kita sholat wajib atau sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, karena banyak saudara-saudara kita yang berkomentar, yang bertanya, ya, atau yang curhat bahwa mereka itu tidak melaksanakan sholat. Ya, itu kebanyakan alasannya karena tidak menghafal semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, tidak menghafal semua bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, adapun masalah gerakannya ya mereka semuanya bisa. Cukup katanya kita datang ke masjid, melihat gerakannya imam atau makmum yang lainnya. Ya. Akan tetapi yang menjadi masalah ya adalah masalah bacaannya ini. Ya, banyak yang tidak bisa atau belum bisa menghafal semua bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, kepada sahabat pemula, ya, dimanapun Anda berada, yang perlu kita ketahui bahwa bacaan yang harus kita baca saat kita sholat itu tidak semuanya. Ya, karena rukun sholat itu kan terbagi 3 ya. Rukun sholat itu ada namanya rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Kalau rukun qauli adalah rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, sedang rukun fi'li, rukun sholat yang berupa perbuatan seperti ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, i'tidal, berdiri. Itu termasuk rukun sholat yang berupa gerakan. Ada juga rukun sholat yang berupa qalbi atau di dalam hati, yaitu niat yang bertepatan atau yang berbarengan dengan pengucapan takbiratul ihram. Itu adalah rukun qalbi. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah niat yang berupa rukun sholat yang berupa bacaan atau ucapan. Ya, karena bacaan di dalam sholat itu terbagi 2. Ada bacaan yang hukumnya atau yang merupakan sunnah sholat. Ada juga bacaan yang merupakan rukun sholat. Ya, bacaan yang merupakan sunnah sholat itu kalau kita tidak membacanya itu tidak sampai membatalkan sholat kita. Ya, sholat kita tetap sah, hanya saja kita tidak mendapatkan pahala kesunahan. Tapi jika yang kita tinggalkan itu adalah bacaan sholat yang berupa rukun, ya, atau rukun sholat yang berupa bacaan, maka itu menyebabkan sholat kita tidak sah. Nah, baik apa saja yang termasuk bacaan yang berupa rukun sholat yang berupa bacaan? Ya, itu hanya ada 5 ya, hanya ada 5. Mohon diperhatikan khususnya kepada teman-teman yang pemula. Yang pertama adalah bacaan takbiratul ihram. Ya, bacaan takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram ini harus kita ucapkan. Ya, harus kita minimalnya itu kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Ya, tidak cukup hanya di dalam hati, harus diucapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah, bacaan surah Al-Fatihah itu harus dilafazkan, harus diucapkan. Ya, tidak cukup hanya dalam hati. Ya, kalau orang membaca surah Al-Fatihah di dalam hati, sholatnya tidak sah. Ya, surah Al-Fatihah ini wajib kita baca atau harus kita baca dalam setiap rakaat sholat kita. Kalau yang kita kerjakan adalah sholat yang berjumlah 4 rakaat, berarti 4 kali juga kita membaca Fatihah. Kalau sholatnya 2 rakaat, berarti 2 kali juga kita membaca Fatihah, yaitu setiap kali kita berdiri. Itu harus dibaca, harus diucapkan. Tidak cukup hanya dalam hati. Baik ketika kita menjadi imam atau sholat sendirian, baik laki-laki ataupun perempuan, wajib membaca surah Al-Fatihah saat dia sholat. Ya, kalau dia tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah. Ya. Selanjutnya, bacaan tahiyat akhir. Ya, bacaan tahiyat akhir yaitu bacaan tahiyat yang kita baca saat kita duduk tawarruk. Ya, duduk tahiyat akhir. Ya, itu harus kita baca. Maknanya kalau kita sholat tahiyat awal, ya, pada sholat yang mempunyai 2 tahiyat seperti maghrib, isya, zuhur, asar, itu kan 2 tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, bacaannya sama. Tahiyat awal dengan tahiyat akhir bacaannya sama, hanya saja statusnya yang berbeda. Kalau tahiyat awal itu merupakan sunnah sholat. Maksudnya apabila kita tidak membacanya, sholat kita pun tetap sah. Beda halnya dengan bacaan tahiyat
yang kita baca saat duduk terakhir atau yang kita biasa kita kenal dengan istilah tahiyat akhir. Kalau kita tidak membacanya saat kita duduk tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi bacaannya sama, tahiyat awal, tahiyat akhir sama. Hanya saja tahiyat awal itu sunnah sholat, kemudian sedangkan tahiyat akhir itu adalah fardunya atau rukunnya sholat yang berupa bacaan. Baik, kita akan baca tahiyatnya ini. Ya, dari sini sampai di sini ya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, bacaan tahiyat akhir yang wajib sampai di situ. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, inilah bacaan yang ketiga yang harus kita baca saat kita sholat. Yang keempat, bacaan salawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Ya, jadi setelah kita tadi baca tasyahud akhirnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersolawat kepada Nabi. Ya, Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, itu yang wajib atau yang merupakan rukun salat. Ya, adapun melanjutkan wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina wa barik ala Muhammad kama barakta ala Sayyidina wa ala Sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hukumnya hanya sunnah. Ya, itu adalah merupakan sunnah salat. Yang wajib itu adalah salawat yang ini saja. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kemudian seandainya kita sudah selesai sampai di sini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad setelah tahiyat tasyahud akhir tadi, maka kita sudah boleh ya salam. Ya, kita sudah boleh salam. Akan tetapi kalau kita menghafalnya alangkah baiknya disempurnakan sampai innaka Hamidum Majid. Ya, kemudian bacaan terakhir yang kelima yang harus kita baca adalah bacaan salam yang pertama. Ya, itu kan kalau kita sholat ada salam pertama, ada salam yang kedua. Salam pertama kita dianjurkan menengok ke kanan. Salam kedua kita menengok ke kiri. Ya, mengucapkan salam yang pertama itu adalah sebuah keharusan atau merupakan rukun sholat. Sedangkan salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, ini harus diucapkan salam yang pertamanya. Ya, minimalnya itu tadi kita memperdengarkannya kepada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, tidak cukup di dalam hati. Ya, jadi itulah 5 bacaan yang harus kita baca saat kita sholat. Ya, supaya sholat kita sah. Yang pertama takbiratul ihram. Ya, yang kedua bacaan surah Al-Fatihah. Bacaan ketiga tahiyat akhir. Kemudian yang keempat sholawat kepada Nabi setelah tahiyat akhir. Dan yang kelima adalah salam yang pertama. Ya, maknanya apabila kita sudah membaca ini, walaupun kita tidak membaca bacaan yang lainnya, maka sholat kita tetap sah. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, apabila saya ruku, kok saya tidak mengucapkan Allahu Akbar, ya, kemudian tidak membaca doa ruku, zikir-zikir atau tasbih saat ruku, kemudian ketika saya bangkit dari ruku saya tidak mengucapkan i'tidal, apakah sholat saya sah? Maka cukup kita lihat saja yang 5 ini. Apakah bacaan ruku, apakah bacaan Allahu Akbar saat akan ruku, apakah bacaan Sami Allahu liman hamidah itu termasuk salah satu dari yang 5 ini? Ya, coba kita lihat. Bukan. Tidak termasuk, berarti seandainya kita tidak membaca yang tadi, bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan Sami Allahu liman hamidah atau takbir saat akan ruku, saat akan sujud, itu sholatnya tetap sah. Karena kenapa? Yang ditinggalkannya itu bukan rukun sholat yang berupa bacaan. Ya, jadi seperti itu kepada saudara-saudari yang bertanya. Ya, semoga menyimak video ini. Ya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan untuk mendapatkan video tata cara praktek sholat atau video-video yang terkait dengan pembahasan ini, teman-teman boleh simak video-video yang ada di beranda channel ini. Atau silahkan kunjungi video yang kami cantumkan di deskripsi video ini atau di layar akhir video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.